Shalom Bapak Ibu, apa kabar? Puji Tuhan. Bapak Ibu mari pagi hari ini saya ajak kita bersama untuk buka di dalam Ibrani pasal 12. Ibrani pasal yang ke-12. Saudara bisa lihat dengan saya ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-29. Ibrani pasal 12. Saya baca ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-29 untuk kita. Kalau saudara sudah dapat, saya akan baca. Alkitab bilang ayat 25, jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita, jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari sorga. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang Ia memberikan janji. Satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena Ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Ayat 29, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Sudah? Mari kita kembali ke ayat 25. Alkitab bilang dari sejak awal Bapak Ibu untuk begini, kalimat di ayat 25 dimulai dengan kata ini, jagalah. Jagalah apa? Jagalah supaya kamu, satu, jangan menolak Tuhan. Dua, jangan berpaling dari Dia. Garis bawahi, waktu Alkitab menulis jagalah, berarti tanggung jawabnya itu ada pada saudara dan saya. Bukan persoalan begini, karena Tuhan telah menyelamatkan kita, jadi Tuhan yang bertanggung jawab untuk jaga sehingga kita jangan menolak Dia atau jangan berpaling dari Dia, tidak. Dalam ayat ini Alkitab bilang tanggung jawab untuk menjaga diri saudara dan saya, supaya pada akhirnya kita jangan menolak Tuhan atau berpaling dari Tuhan, itu ada pada kita. Amin. Kenapa kita perlu menjaga diri kita? Supaya jangan kita menolak Tuhan atau berpaling dari Tuhan. Alkitab bilang ini, sebab kalau mereka, begini, jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi aja enggak luput. Mereka yang dimaksud, saya menyarankan saudara untuk nanti kalau pulang, saudara bisa membaca Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat 24. Mereka yang dimaksud di sini adalah orang-orang Yahudi, orang-orang Israel yang dimerdekakan oleh Tuhan dari tanah Mesir menuju kepada tanah perjanjian. Nah, Alkitab bilang mereka aja tuh yang dari awal disebut sebagai umat pilihan Tuhan. Waktu mereka dimerdekakan dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian, waktu ternyata mereka menolak Tuhan atau berpaling dari Tuhan, Alkitab bilang ini, mereka enggak luput. Pertanyaannya, enggak luput dari apa? Dari ayat 29 yang tadi kita baca. Tidak luput dari realita Allah sebagai api yang menghanguskan. Makanya coba saudara lihat aja dalam tulisan-tulisan Alkitab yang memberitahukan kepada kita bahwa generasi yang tidak percaya kepada Tuhan, yang keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian, generasi yang tidak percaya kepada Tuhan, mereka binasa semua di padang gurun. Tidak ada yang masuk tanah perjanjian. Akibat apa? Mereka menolak Tuhan. Mereka berpaling dari Tuhan. Makanya Alkitab bilang kalau mereka aja nggak luput dari realita Tuhan sebagai api yang menghanguskan, penulis bilang begini kitab Ibrani, apalagi kita. Amin. Makanya begini, ayat 25 adalah ayat penting yang saudara dan saya perlu memahaminya. Lalu melatih diri kita untuk ini, jangan sampai apapun yang terjadi dalam hidup, jangan sampai menolak Tuhan, jangan sampai berpaling dari Tuhan. Amin. Bahayanya besar. Harga yang kita bayar terlalu mahal untuk kita bayar. Makanya kenapa kita perlu menggarisbawahi ayat 25.
Sekarang mari kita lihat apa yang dimaksud dengan menolak Tuhan. Menolak Tuhan di situ Alkitab punya arti, kalau dari bahasa Yunani paraiteomai, artinya adalah begini, mencari-cari alasan untuk menghindar aja dari Tuhan punya pengajaran, Tuhan punya aturan, Tuhan punya firman. Jadi Alkitab memberitahukan kepada kita begini Bapak Ibu, kalau firman Tuhan datang ke dalam saudara dan saya punya kehidupan, mau itu menyenangkan bagi kita atau itu tidak menyenangkan bagi kita punya daging, saudara dan saya perlu memilih untuk begini. Jangan cari alasan untuk menghindar dari itu firman. Sebab firman dalam bentuk apa aja, selama itu adalah firman Allah, kalau memang itu harus datang dalam kehidupan saudara dan saya, lalu saudara dan saya memilih untuk begini, menerimanya, memperhatikannya, mengutamakannya, maka jelas kita tahu, saudara dan saya harga mati tidak akan pernah berhadapan dengan Allah sebagai api yang menghanguskan. Makanya mulai dari hari ini, saudara dan saya perlu memberitahukan kepada diri sendiri bahwa firman Tuhan itu inti. Kalau datang dalam saya punya kehidupan, jangan pernah cari alasan untuk menghindar daripadanya. Kalau isi dari firman Allah adalah nasihat, maka dengarkan itu. Kalau isi dari firman Allah adalah teguran, maka dengarkan itu. Kalau isi dari firman Allah adalah sebuah pemberitahuan, arahan, tuntunan, maka Alkitab bilang ini, dengarkan itu. Kalau saudara dan saya tidak memutuskan untuk mendengarkan firman Allah, lalu mengesampingkan aja, menghindar aja, cari alasan untuk menghindar aja dari firman Allah yang datang dalam kehidupan kita, ingat konsekuensinya berat. Amin. Nah, apakah kata menolak? Paraiteomai itu arti yang kedua adalah begini, mengesampingkan. Bapak Ibu tentu tahu kan, saat dimana kita mengesampingkan sesuatu adalah saat dimana kita berpikir bahwa sesuatu itu enggak penting, enggak lagi inti. Kalau sesuatu menjadi tidak penting atau tidak inti dalam kehidupan saudara dan saya, maka apa yang kemudian akan kita kerjakan adalah kita akan dengan sangat mudah mengesampingkannya. Jelas? Berarti Alkitab bilang ini, firman Tuhan, perkataan Tuhan, nasihat Tuhan, arahan dari Tuhan harus tetap menjadi inti di dalam kita. Amin. Sehingga pada akhirnya saudara dan saya tidak ditemukan sebagai orang yang mengesampingkan firman Allah. Sebab Alkitab bilang, kalau orang yang mengesampingkan firman Allah aja, mereka dapat realita tentang Allah sebagai api yang menghanguskan. Apalagi kita. Amin. Nah itu arti dari kata itu tuh, kata menolak. Lalu yang kedua Alkitab kan bilang ini, jangan berpaling dari Tuhan. Apakah yang dimaksud dengan jangan berpaling dari Tuhan? Alkitab bilang ini, jangan berpaling dari kesetiaan kepada Tuhan. Berarti Alkitab lagi bilang, apapun yang terjadi dalam saudara saya punya kehidupan, putuskan untuk tetap setia kepada Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan. Jangan beranggapan karena Tuhan tidak penting, makanya kita memutuskan untuk lepas Tuhan aja lebih baik. Ingat, kalau saudara dan saya tidak ditemukan sebagai orang yang setia di hadapan Tuhan, Alkitab bilang, kamu akan berhadapan dengan Allah pada realita api yang menghanguskan. Berat kan? Lalu yang kedua, kata berpaling itu punya arti begini Bapak Ibu. Membelot. Semula ikut Tuhan. Tapi kemudian membelot aja, meninggalkan Tuhan. Semula setia kepada Tuhan. Tetapi kemudian membelot aja, meninggalkan Tuhan. Semula berapi-api terhadap Tuhan. Tapi kemudian membelot aja, meninggalkan Tuhan. Nah ini yang Alkitab bilang, kamu yang harus jaga. Supaya apapun terjadi dalam kehidupan, saudara dan saya tidak boleh membelot dari Tuhan. Berpaling dari Tuhan, meninggalkan Tuhan. Sebab mari saya ulang, yang kita bayar terlalu mahal. Kalau berhadapan dengan Allah sebagai api yang menghanguskan Bapak Ibu, saudara dan saya akan selesai, lenyap, titik. Gak ada lagi kita punya kisah. Makanya mengapa Alkitab bilang ini, kamu yang bertanggung jawab. Jaga kamu punya diri. Supaya pada akhirnya
Waktu firman datang, kamu tidak mengesampingkan firman Allah. Kamu tidak mencari alasan untuk menghindar dari firman Allah. Kamu menjadi orang-orang yang Alkitab bilang ini, akan setia kepada firman Allah yang datang dalam hidupnya kita. Baru yang terakhir Alkitab bilang ini, apapun yang terjadi, jangan pernah membelot dari Tuhan. Meninggalkan Tuhan, berpaling dari Tuhan. Amin. Nah, ini inti. Ayat 25 adalah landasan. Kalau saudara dan saya gagal pada ayat 25, kita celaka. Nah, mari saya kasih bukti kepada saudara, ayat 26. Di ayat 26, Alkitab bilang, waktu itu suaranya menggoncangkan bumi. Ingat, bumi tidak perlu bergoncang karena Tuhan turun tangan. Bumi tidak perlu bergoncang karena Tuhan tendang bumi pakai kaki. Alkitab bilang dengan jelas kepada kita, Tuhan tinggal bersuara. Apa yang terjadi? Bumi goncang. Saudara dan saya harusnya sudah ada pada posisi sangat gentar kepada Tuhan. Karena dia tidak perlu repot-repot melakukan sebuah tindakan menggunakan tubuhnya. Yang dia perlukan cuman begini aja, bersuara bumi goncang. Berarti Alkitab lagi memberitahukan kepada kita bahwa bahkan bumi pun takluk kepada Tuhan punya suara. Sehebat itu Tuhan punya suara. Makanya Alkitab bilang, waktu ia bersuara, bumi goncang. Lalu perhatikan. Tetapi sekarang, kapan? Sekarang. Ia memberikan janji. Apakah janji Tuhan? Satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Kenapa saudara dan saya harus solid pada ayat 25? Kenapa kita harus selalu terus-menerus memastikan, menjaga diri kita apapun yang terjadi. Jangan pernah menolak Tuhan atau berpaling dari Tuhan. Sebab Alkitab bilang bahwa Tuhan punya janji adalah satu kali lagi. Bumi akan goncang, bukan bumi aja, langit juga. Begini Bapak Ibu, selama ini kita terbiasa terfokus kepada realita dari janji Tuhan yang isinya adalah begini. Tuhan menolong, itu janji, betul? Tuhan menyembuhkan, itu janji. Tuhan menyertai, itu janji. Tuhan akan terlibat dalam seluruh kasus kehidupan kita. Dia berjanji bahwa dia adalah sumber bagi saudara dan saya, itu janji. Tapi tidak banyak orang tiba kepada pemahaman begini, bahwa Tuhan pun berjanji akan terjadi goncangan. Gak ada amin ya. Orang condong memilih sisi yang berbeda, sisi yang kanan, let's say begitu aja. Sisi kanan, orang suka dengan janji itu. Bahwa ada pemulihan, kesembuhan, pertolongan, penyertaan, and so. Orang suka dengan kategorial itu. Tetapi hal yang orang Kristen tidak banyak siap adalah bahwa, garis bawahi, Tuhan tuh berjanji. Goncangan terjadi. Jadi kasih tahu untuk diri sendiri, goncangan it's a promise. Kalau ini adalah promise, ini adalah sebuah janji, maka begini. Saudara mau tolak dengan seluruh macam cara, janji itu tetap tergenapi. Iya? Nah ini kan harus kita pahami. Makanya tadi saya bilang kepada Bapak dan Ibu bahwa ayat 25 itu dasar. Saudara dan saya harus selalu ditemukan oleh Tuhan sebagai pribadi-pribadi yang tidak menolak Tuhan atau tidak berpaling dari Tuhan. Karena kalau sampai kita tolak Tuhan atau bahkan berpaling dari Tuhan, yang tadi saya bilang kita celaka. Kenapa kita celaka? Sebab begini, kalau Tuhan berjanji bumi bakal goncang dan langit bakal goncang, lalu kita tolak Tuhan, saudara bisa bayangkan betapa celakanya kita punya hidup? Halo? Saudara dan saya tolak Tuhan, bumi digoncang, mau lari kemana? Lari ke langit, langit pun akan digoncang. Hidupnya kita akan tergoncang. Makanya kenapa Alkitab bilang ini, dasar harus kuat.
Tuhan harus menjadi pegangannya kita. Supaya pada akhirnya waktu janji yang ini nih tergenapi, saudara dan saya tetap ada pada posisi aman. Amin. Saudara, Alkitab bilang, coba buka bersama dengan saya. Saya pikir jemaat Kupang Baru sudah sangat sering baca ini ayat kan. Bilangan pasal 23. Ayat 19. Bilangan pasal 23. Ayat 19. Bisa tolong dibuka? Sudah? Oke. Alkitab bilang apa? Kita baca sama-sama. 2, 3. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Lalu? Coba, berarti Alkitab bilang apa? Apapun yang Tuhan bilang, apapun yang Tuhan janjikan, serau menyukainya atau tidak, tetap akan terlaksana. Berarti Alkitab bilang di ayat 26, ini janji. Janji Tuhan ngapain? Janji Tuhan adalah goncangan. Bumi goncang, langit goncang. Dasar tidak kuat, akan juga kena goncangan. Dasar tidak kuat, saudara dan saya akan selesai berhadapan dengan realita Allah sebagai api yang menghanguskan. Mari kita belajar dulu tentang kata menggoncang. Sebab ini kata penting. Kata menggoncang di situ Alkitab bilang begini. Segala sesuatu akan goyah, roboh, hancur. Ini apa? Janji. Berarti Alkitab tuh sebenarnya begini Bapak Ibu. Alkitab udah ajar kita. Supaya pada akhirnya kita itu bersiap. Karena memang ini janji. Berarti seharusnya ketika hal-hal yang menggoyahkan, hal-hal yang merobohkan, hal-hal yang menghancurkan. Kalau itu datang, kita harusnya nggak kaget kan? Atau kaget? Harusnya kita nggak kaget karena kita udah tahu dari awal. It's a promise. Goncangan adalah janji. Jadi kalau hidup mengalami realita goyah, ada yang roboh dalam kehidupan, ada juga yang hancur dalam kehidupan. Harusnya saudara dan saya udah nggak shock di area itu. So kita udah tahu dari awal bahwa menggoncangkan itu adalah Tuhan punya janji. Sudah? Kedua, saudara tampaknya berpikir sangat keras. Kelihatan sekali dari sini. Sudah? Nah, yang menariknya adalah ini. Kata menggoncang itu artinya ini mengerikan. Arti yang kedua adalah begini. Digulingkan dari rasa aman dan nyaman. Jadi, kalau saudara lagi merasa semua baik-baik saja, segala sesuatu aman dan nyaman, tidak terjadi apa-apa. Lalu kemudian tiba-tiba saudara digulingkan aja dari rasa aman. Nah harusnya kita udah gak kaget di situ. Karena Alkitab bilang itu janji. Tuhan sudah bilang bahwa akan ada realita-realita di mana waktu kita lagi hidup aman-aman saja, nyaman-nyaman saja, semua tidak ada masalah, tiba-tiba kita digeser dari rasa aman. Nah kalau itu terjadi harusnya, saudara dan saya udah gak shock lagi. Kita udah tenang menghadapi realita itu. Karena kita tahu, it's a promise. Mau apa? Mau melawan? Gak perlu. Karena itu adalah janji yang menyukainya atau tidak, saudara dan saya akan mengalaminya. Sudah? Berikutnya. Apakah menggoncangkan? Menggoncangkan itu artinya adalah begini. Saudara dan saya akan dilanda oleh angin, badai, gelombang secara literal atau bukan literal. Kalau toh kita tidak berhadapan dengan angin yang nyata, yang bisa terjadi adalah angin dalam bentuk tidak literal, itu lagi goncang itu kita punya hidup. Gelombang,
badai datang dalam kita punya hidup. Kalau toh itu terjadi, kasih tahu untuk diri sendiri, kan ini janji. Tuhan sudah kasih tahu dari awal. Jadi harusnya waktu keadaan digoncang terjadi, saudara dan saya harusnya sudah ditemukan sebagai orang-orang yang tidak akan menolak Tuhan. Tidak akan berpaling dari Tuhan. So kita sudah tahu, goncangan adalah janji. Kalau toh itu digenapi, saya seharusnya sudah ada pada posisi aman, sebab saya tidak berpaling dari Tuhan atau bahkan menolak Tuhan. Amin. Banyak orang berpikir begini, goncangan itu adalah sesuatu yang tidak menyenangkan. Orang tolak. Sometimes ketika goncangan terjadi dalam orang punya kehidupan, orang mulai mempertanyakan Tuhan. Lalu berpikir bahwa, Tuhan apa-apaan ini? Dia lagi mainkan apa dalam saya punya kehidupan? Katanya Tuhan sayang saya. Kenapa rasa aman saya pun, saya digeser pun dari rasa aman? Kalau Tuhan memang sayang saya, kenapa? Ada badai datang dalam saya punya hidup. Ada angin datang dalam saya punya hidup. Ada gelombang datang dalam saya punya kehidupan. Saya mengalami goncangan-goncangan pada area-area tertentu dalam kehidupan saya. Nah, itu pertanyaan kebanyakan orang. Orang kemudian berpikir bahwa Tuhan jahat. Tuhan tidak sayang. Kalau Tuhan sayang, harusnya hidup saya baik-baik saja. Tidak bisa. Mari saya kasih tahu alasan. Kenapa goncangan harus ada? Sudah lihat di ayat 27. Rupanya Alkitab bilang, goncangan harus ada. Ayat 27 bilang, supaya perubahan terjadi. Kalau goncangan tidak pernah datang, saudara dan saya tidak akan pernah mengalami perubahan. Perubahan dari sisi mana? Alkitab di ayat 27 bilang begini, supaya yang bisa tergoncang dan tergeser. Sehingga tinggal tetap apa yang gak bisa digoncang di dalam kita. Halo? Sudah tahu orang-orang tua-tua dulu-dulu itu, kalau mereka mau masak beras, masak nasi, biasa taruh di, enggak tahu, kita nyiru, taruh di situ, lalu apa yang terjadi? Goncang. Kepentingannya apa? Supaya yang kotor-kotor tersingkir, lalu kemudian mereka buang gitu aja, sehingga tinggal tetap apa yang bersih. Jadi kenapa Tuhan berjanji untuk saudara dan saya bahwa goncangan harus ada? Itu saja kepentingannya. Supaya yang kotor di dalam kita, supaya yang bisa bergoncang di dalam kita, supaya yang tidak membawa kita bertemu dengan dampak kekekalan, itu digeser aja dari kita punya hidup. Sehingga pada akhirnya, saudara dan saya akan ditemukan sebagai pribadi-pribadi yang tadi tuh kayak model beras tadi tuh, bersih. Bisa dipakai untuk makan. Tidak tergoncang. Tidak lagi menjadi orang-orang yang syak karena goncangan, enggak. Kita akan ditemukan sebagai orang-orang yang begini, karena dasar udah kuat, jadi mau digoncang dengan sisi mana aja, kita akan tetap steady, enggak tergoncang lagi. Dan bagi Tuhan, itu perubahan yang Dia mau temukan dalam hidup saudara dan saya. Makanya jangan curiga Tuhan lebih dulu. Jangan marah-marah Tuhan di sisi awal. Lalu berkata bahwa Tuhan tidak sayang saya. Sebab kalau Tuhan sayang saya, harusnya goncangan tidak terjadi dalam saya. Justru karena Tuhan sayang kita, Bapak Ibu. Goncangan harus dibuat. Supaya yang tidak punya dasar, yang bisa digoncang, Dia singkirkan. Supaya pada akhirnya perubahan yang dimaksud adalah Tuhan menemukan bahwa saudara dan saya sudah mengakar sangat kuat di dalam Dia. Ditemukan sebagai pribadi-pribadi yang apapun terjadi dalam kita punya hidup, saudara dan saya tidak akan pernah menolak Tuhan, tidak akan pernah berpaling dari Tuhan. Realita itu yang Tuhan mau ditemukan dalam saudara dan saya. Caranya adalah goncang. Halo? Karena begini, kalau saudara dan saya digoncang, tergoncang, akar tercabut, tinggal tunggu waktu saja, cepat atau lambat, saudara dan saya pasti akan menolak Tuhan. Kita pasti akan berpaling dari Tuhan. Kenapa Dia harus goncang? Untuk memberitahukan kepada kita bahwa oke, dasar kurang cukup kuat. Harus fokus
perkuat dasar. Supaya kalau toh digoncang, sekali lagi goncangan itu rasa. Tapi kita tetap steady berdiri pada posisi. Tidak akan menolak Tuhan, tidak akan pernah berpaling dari Tuhan. Amin. Bapak Ibu tahu Jepang kan? Jepang itu angka gempa bumi itu cukup tinggi di Jepang. Makanya bangunan-bangunan tinggi yang dibangun di Jepang sebelum ditempati, biasa mereka akan uji tes kelayakan dulu. Dengan cara munculkan goncangan pada itu gedung. Kalau gedung itu ternyata bisa digoncang dan ada yang runtuh di dalamnya, maka mereka akan menguji ulang dasarnya, fondasinya. Ketika fondasi dihandle dengan baik kemudian, maka goncangan berikutnya akan dibikin lagi. Kepentingannya adalah supaya gedung itu ditemukan aman ketika gempa terjadi. Jadi sudah tahu kan bahwa maksud dari goncangan adalah untuk menguji keteguhan. Supaya pada akhirnya kalau toh gempa bumi datang, itu gedung tetap ditemukan teguh berdiri. Makanya Alkitab bilang goncangan itu janji. Tetapi janji itu tujuannya baik. Supaya apa yang bisa digoncang di dalam hidupnya kita, kasih biar tergoncang dan selesai. Itu akan membuktikan kepada kita sedalam apa kita mengakar di dalam Tuhan. Tapi kalau toh pada akhirnya kita menemukan bahwa yang ini saya masih tergoncang. Saya masih marah sama Tuhan. Saya masih ngancam-ngancam Tuhan, tinggalkan Tuhan lebih baik. Saya masih mencurigai Tuhan. Saya masih menuduh Tuhan sebagai pribadi yang tidak adil. Kalau itu masih menjadi permainan dalam kita punya cara berpikir, berarti Bapak Ibu, akar belum kuat. Goncangan harus dibikin lagi. Supaya pada akhirnya waktu saudara dan saya tergoncang hebat dalam hidup, kita tetap ada pada posisi. Kalau toh goncangan ini terjadi dan saya sedang mengalaminya, Tuhan harus tahu, saya tidak akan tolak Tuhan. Saya tidak akan berpaling dari Tuhan. Nah, perubahan itu yang Tuhan kejar. Makanya kenapa di ayat 27, mari saya baca ulang. Alkitab bilang kan, mana tadi? Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan. Dalam hidup saudara dan saya, kita harus ditemukan berubah. Bukan berubah secara fisik aja, tapi kita harus berubah pada keyakinan akaran di dalam Kristus. Dulu akar udah ada, masuk dalam iya. Tapi sejalan dengan perubahan waktu, sejalan dengan semakin banyaknya ajaran datang dalam hidup kita, harusnya akarnya kita di dalam firman menjadi semakin dalam. Sehingga kalau goncangan tiba, saudara dan saya akan ditemukan, ayat 27 bilang begini, tinggal tetap apa yang gak bisa lagi digoncang di dalam kita. Amin. Semua orang mengalaminya, semua orang mengalaminya. Saudara baca saja perjanjian lama, sampai kepada perjanjian baru, saudara akan selalu menemukan orang percaya hidupnya digoncang. Kepentingannya berubah. Berubah ke arah mana? Akar kuat. Sehingga kalau toh goncangan tiba, kita udah gak tergoncang. Amin. Coba ayat 28. Coba lihat. Jadi, kesimpulan. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Perubahan apa yang akan terjadi dalam hidupnya kita? Yang bisa digoncang tergeser, yang tidak tergoncang menetap di dalam kita. Lalu Alkitab bilang, jadi kesimpulannya, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncang. Kata menerima di situ, Bapak Ibu, Yunani bilang paralambano. Paralambano atau menerima tuh artinya adalah begini, karena kita udah bergabung dengan kerajaan yang gak bisa digoncang. Ingat ini baik, Tuhan janji goncangan akan tiba. Tinggal tunggu waktu, goncangan pasti datang. Tapi Alkitab bilang bahwa begini, karena kita sudah bergabung
dengan kerajaan yang gak bisa digoncang, maka seharusnya saudara dan saya ditemukan sebagai pribadi-pribadi yang mau digoncang dalam semua sisi, kita tetap tidak tergoncang. Kenapa? Kita udah bergabung dengan dia punya kerajaan. Amin. Apakah bergabung? Kata bergabung pengertian yang kata menerima pengertian berikutnya adalah bergaul karib dengan Tuhan punya kerajaan. Makanya tadi saya bilang, ayat 25 itu dasar. Siapa tidak menolak Tuhan, siapa tidak berpaling dari Tuhan, maka kalau toh goncangan terjadi, dia akan tetap ditemukan sebagai orang yang tidak bisa lagi digoncang. Di ayat 28 Alkitab bilang ini, karena dia sudah bergabung dari sejak awal dengan kerajaan Allah. 2, karena dia telah ditemukan sebagai orang yang bergaul karib dengan kerajaan Allah. 3, arti dari kata menerima atau para lambano adalah ini. Karena dia telah menerima sebuah kebenaran yang telah ditransmisikan masuk ke dalam cara berpikir. Jadi Alkitab bilang, kebenaran kerajaan Allah telah ditransmisikan ke dalam cara kita berpikir. Sehingga pada akhirnya waktu goncangan tiba, saudara dan saya tidak tergoncang. Kenapa coba? Cara berpikir kita telah menerima transmisi kebenaran dari kerajaan Allah. Makanya kenapa kita nggak tergoncang? Bapak Ibu kita semua tahu bahwa medan pertempuran terbesar manusia sepanjang zaman itu ada pada mereka punya pikiran kan? Bahkan ada dokter-dokter hebat di sini, semua dokter paham betul bahwa rata-rata terbesar alasan orang sakit dimulai dari pikiran. Nah ini yang Alkitab ajar, bahwa rupa-rupanya menerima kerajaan Allah itu maksudnya adalah begini. Kebenaran dari kerajaan Allah itu Tuhan lepaskan aja, dia transmisikan aja, masuk dalam kita punya cara berpikir, supaya pada akhirnya cara kita berpikir dikuasai, didominasi oleh kebenaran. Nah semua orang yang cara berpikirnya telah dikuasai oleh kebenaran, ini yang akan terjadi. Kalau goncangan tiba, saudara dan saya akan tetap steady. Apa coba? Orang cara berpikir kita udah benar kok. Kita udah gak salah berpikir tentang goncangan, gak salah berpikir tentang hidup, gak salah berpikir tentang Tuhan punya janji, even gak salah berpikir tentang God himself. Kita gak salah berpikir tentang Tuhan, makanya mau goncangan dari semua sisi, saudara dan saya akan tetap ditemukan telah mengalami perubahan, steady, berdiri, solid, kuat. Kenapa? Karena Alkitab bilang, kamu sudah bergabung dengan kebenaran kerajaan Allah. Kamu sudah bergaul karib dengan kebenaran kerajaan Allah. Kebenaran dari kerajaan Allah memang telah ditransmisikan oleh Tuhan masuk dalam kamu punya cara berpikir. Sehingga pada waktu goncangan tiba, kamu udah siap. Halo? Kita nggak siap waktu COVID terjadi kemarin kan Bapak Ibu. Banyak orang juga nggak siap ketika orang-orang terkasih di dekat kita harus kemudian berpulang kepada Tuhan karena COVID. Tapi pahamilah, COVID cuman goncangan kecil. By all means, maksudnya jangan berpikir bahwa saya merendahkan realita dari COVID dan kehilangan orang-orang terkasih. Saya pun kehilangan banyak orang terkasih dalam saya punya kehidupan secara pribadi. Tapi dengarkan ini baik. Hampir 3 tahun yang kita alami goncangan ini cuma goncangan-goncangan awal. Akan terjadi goncangan-goncangan lebih hebat dari waktu-waktu kemarin. Ini yang Alkitab bilang. Saudara dan saya harus tiba pada sebuah keadaan mengalami perubahan. Hal-hal yang bisa digoncang dari kita, hal-hal kotor yang bisa digoncang dari kita, ditapis dari kita. Kasih biar Tuhan melakukannya. Supaya pada akhirnya yang tinggal tetap di dalam kita adalah hal yang gak bisa digoncang lagi. Kenapa ini penting? Supaya nanti kalau goncangan hebat berikutnya terjadi dalam hidupnya kita, harga mati, saudara dan saya tetap tidak akan menolak Tuhan, tidak akan pernah berpaling dari Dia. Amin. Coba-coba, sekarang kan Alkitab tadi bilang, kamu telah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Sekarang pertanyaannya, apakah kerajaan? Kita udah belajar. Kerajaan Allah diambil dari kata Yunani Basileia. Basileia itu arti yang pertama adalah pemerintahan Tuhan yang berdaulat atas seluruh aspek kehidupannya kita.
Jadi prinsip yang sudah kita pahami adalah dia memerintah dan dia berdaulat. Kalau saya berdoa dia tidak jawab saya punya doa, dia berdaulat. Saya tidak akan bantah. Dia memerintah, dia berdaulat. Kalau saya tadah tangan dan mengharapkan pertolongan, lalu kemudian pertolongan tidak datang, saya tidak akan bantah. Saya tidak akan kecewa kepada Tuhan. So yang saya pahami adalah dia memerintah. Dia punya kedaulatan. Itu yang Alkitab bilang. Kerajaan yang berdaulat dalam hidupnya kita. Tuhan yang berdaulat di dalam hidupnya kita. Dan kalau kebenaran itu sudah ngakar kuat pada cara kita berpikir. Goncangan apapun terjadi pada hidupnya kita. Kita aman Pak Ibu. Kita nyantai. Kita tahu bahwa Tuhan berdaulat. Tuhan tidak pernah merancangkan kejahatan untuk hidup kita bahkan masa depannya kita. Tapi kalau toh goncangan terjadi kita udah tahu alasannya adalah supaya kitanya yang berubah. Supaya yang tidak tergoncang melekat kuat di dalam kita. Kita tahu Tuhan punya kedaulatan dan di dalam dia punya kedaulatan, dia punya kemahaan. Dia telah merancang masa depan yang gilang gemilang kepada saudara dan saya. Wah, itulah sebabnya kalau toh goncangan terjadi dalam hidupnya kita, kenapa kita tenang? Sebab kita tahu masa depan akan baik-baik saja. Kenapa kita tidak marah-marah Tuhan dan menuduh Tuhan gak adil? Sebab kita udah paham dia berdaulat. Kasih biar dia bermain sesuai dengan permainan yang dia mau mainkan dalam kita punya kehidupan. Siapakah kita sampai kita suka-suka berupaya untuk atur Tuhan bermain secara bukan kita yang punya hidup. Makanya kenapa penulis kitab Ibrani bilang begini, saudara dan saya telah menerima kerajaan yang gak bisa digoncang. Kita harusnya sudah ada pada sebuah persepsi benar yang isinya adalah begini, Tuhan punya hak bikin apa aja dalam saya punya hidup. Yang tebus dia bukan saya, tapi yang tebus saya adalah dia. Saya gak bayar dia, dia bayar saya. Sehingga pada akhirnya saya, saudara dan saya, kita semua mendapatkan kehidupan kekal. Untuk kita dia kasih nyawa Bapak Ibu. Kenapa kita masih berupaya untuk tuntut Tuhan mengikuti apa yang kita mau? Kecuali kalau saudara dan saya yang kemudian menjadi Mesias, menjadi penebus, mati untuk tebus Tuhan, baru saudara dan saya punya hak untuk atur Tuhan. Masalahnya kita tidak ada pada permainan itu. Yang bermain pada karya penebusan adalah Tuhan. Jadi harusnya kita sudah ada pada titik dia berdaulat. Dia yang memerintah. Dia mau putuskan kehendak apa saja, so be it. Keyakinan ini penting. Supaya nanti kalau goncangan tiba, saudara dan saya akan tetap solid mempercayai Tuhan. Dan Alkitab bilang, kamu kan sudah bergaul karib dengan kebenaran bahwa dia berdaulat. Harusnya kalau hidupmu digoncang, kamu tidak protes dia kan? Saudara dan saya tidak protes dia kan? Tidak marah-marah dia dan tuduh dia tidak adil kan? Karena kita sudah menerima transmisi berpikir aja bahwa Tuhan tidak pernah salah ambil keputusan. Dia tidak pernah salah bermain. Dan dalam permainan apapun yang dia terlibat di dalamnya, dia tidak pernah kalah. Pemahaman itu kan yang harus kuat bermain pada kita punya cara berpikir supaya kalau goncangan tiba, saudara dan saya tenang. Bagaimana? Apakah kerajaan Allah? Kerajaan Allah adalah kedaulatan Tuhan di dalam kita. 2. Apakah kerajaan Allah atau Basilea? Basilea atau kerajaan Allah itu berkaitan erat dengan pengertian ini. Aturan. Tuhan punya aturan main, aturan kebenaran. Penulis kitab Ibrani bilang begini, kamu kan sudah bergaul karib dengan itu aturan. Kamu kan telah bergabung dengan Tuhan punya aturan dalam dia punya kerajaan. Kamu kan telah menerima transmisi dalam kamu punya cara berpikir tentang Tuhan punya aturan dalam kehidupan. Nah kalau aturan Tuhan telah melekat kuat pada kita punya cara berpikir Bapak Ibu. Itu yang tadi saya bilang. Mau digoncang dengan cara apa aja, kita tenang. Kita enggak mudah mengalami goncangan. Kenapa kita enggak mudah mengalami goncangan di dalam? Orang kerajaan yang enggak bergoncang ada dalam kita, untuk apa kita tergoncang?
terakhir, apakah kerajaan Allah atau apakah Basilea? Basilea atau kerajaan Allah pengertian yang terakhir adalah begini, fondasi dari kekuasaan Tuhan. Bayangkan, fondasi yang Tuhan bangun di dalam kita adalah fondasi yang dibalut dengan kekuasaan. Fondasi semakin dalam, gedung tinggi menjadi semakin kuat. Tapi bayangkan, kalau fondasi itu dibalut dengan Tuhan punya kekuasaan. Sekuat apa gedung itu, dalam goncangan model apa aja, gedung itu pasti nggak runtuh. Kenapa? Fondasi sudah kuat, tapi dibalut dengan kekuasaan. Makanya begini, coba saudara lihat. 12 rasul minus Yudas tentu saja. Waktu Yesus naik ke sorga dan dia berjanji bahwa nanti saya akan balik lagi jemput kamu. Kemudian rasul-rasul ini menerima Roh Kudus kan? Roh Kudus diberikan buat mereka sebagai penolong, pengajar, apalagi advokat buat mereka and so. Apa yang kemudian terjadi, saudara lihat? Apakah hidup murid-murid ini digoncang? Oh, digoncang hebat. Alkitab catat. Mereka berupaya hidup benar, mengakar kuat di dalam Tuhan dan firman-Nya. Lalu kemudian goncangan mulai terjadi, dan goncangan itu terjadi dengan cara yang mengerikan, penganiayaan. Saudara lihat, selama Yesus hidup, yang Yesus bikin untuk mereka adalah ajar mereka, ajar lagi. Masih bodoh-bodoh tidak paham, Yesus tetap ajar lagi. Yang Yesus upayakan untuk kerjakan adalah tanam dasar. Karena kepentingan berikutnya adalah mereka harus mengalami perubahan. Ketika Yesus naik, perubahan harus terjadi dalam hidupnya mereka. Bagaimana caranya? Goncang. Bikin goncangan. Supaya pada akhirnya teruji ngakar kuat atau tidak. Kalau tidak ngakar kuat, mereka harus berbalik kepada firman Allah, supaya pada akhirnya akar kuat membuat mereka tidak tergoncang. Dan somehow Alkitab membuktikan kepada kita, mereka digoncang dengan hebat. Karena mereka telah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Apa yang kemudian terjadi? Nyawa hilang pun, mereka tetap tidak menolak Tuhan. Nyawa hilang pun, mereka tetap tidak berpaling dari Tuhan. Kenapa mereka tidak berpaling dan tidak menolak Tuhan? Itu tuh telah terjadi. Mereka telah menerima kerajaan yang gak bisa digoncang. Makanya waktu hidup mereka digoncang dengan aniaya, mereka tetap steady meyakini Tuhan adalah Tuhan yang berdaulat. Nah, memahami ini makanya di ayat 28 penulis bilang, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, apa yang kemudian terjadi? Marilah kita mengucap syukur. Pertanyaannya, mengucap syukur kapan? Mengucap syukur waktu goncangan tiba. Rata-rata orang waktu goncangan terjadi, orang mengeluh. Beda konsep. Yang Alkitab ajar adalah ini. Justru waktu goncangan tiba, kamu harusnya mengucap syukur. Kenapa mengucap syukur? Karena kamu tahu di dalam kamu ada kerajaan yang gak bisa digoncang. Kalau toh goncangan tiba, kamu tetap tidak akan tergoncang. Karena alasan kamu gak bisa digoncang oleh goncangan, karena ada kerajaan Allah di dalam kamu. Maka waktu kamu beribadah kepada Tuhan, kamu perlu bersyukur. Sebab begini, kalau kerajaan Allah tidak ada dalam saya juga akan ikut tergoncang dan habis. Kalau saya tidak mempercayai Tuhan punya kedaulatan, saya juga akan tergoncang dan habis. Kalau saya tidak, fondasi akar saya bertumbuh, tidak dibalut dengan Tuhan punya kekuasaan, dalam goncangan saya bisa gugur. Kalau Tuhan tidak menjadi sumber utama dalam saya punya kehidupan,
maka waktu goncangan tiba saya bisa gugur. Kenapa sampai hari ini kita masih juga ditemukan sebagai orang yang tidak menolak Tuhan, tidak berpaling dari Tuhan walaupun goncangan demi goncangan datang dalam kehidupan saudara dan saya. Karena Alkitab bilang sudah ada kerajaan yang tidak bisa digoncang di dalam kamu. Akibat dari goncangan kamu menjadi semakin teruji, mengakar dalam firman Allah. Itulah sebabnya mengapa Alkitab bilang karena kamu telah mengalami perubahan dan kamu menemukan bahwa hidupmu gak bisa digoncang. Waktu kamu beribadah kepada Tuhan, harusnya kamu beribadah dalam ucapan syukur. Berikutnya, ucapan syukur saja tidak. Alkitab bilang di ayat 28, bagaimana tadi? Mengucap syukur kepada Allah dan beribadah kepada Dia dalam hormat dan takut. Harusnya saudara dan saya ditemukan. Setelah goncangan selesai, kita nih harusnya ditemukan sebagai orang yang lebih hormati Tuhan dan gentar waktu menghadap Tuhan. Karena akhirnya kita menemukan, kalau bukan Tuhan yang support kita, kita toh akan jatuh juga. Tidak ada manusia yang tahan goncangan. Semua kita kalau gempa bumi terjadi, pilihan kita adalah lari keluar dari rumah kan. Tidak ada manusia yang tahan goncangan. Pertanyaannya, kenapa waktu digoncang kita bertahan? Kita kuat, kita berdiri teguh, kita gak mudah tergoyah dalam hidup. Itu tuh Alkitab bilang. Karena memang Tuhan sudah tanam akar, karena memang ada kerajaan Allah yang tidak tergoncang. Karena alasan inilah harusnya saudara dan saya menjadi orang-orang yang semakin hormati Tuhan dan takut kepada Tuhan. Jangan kurang ajar. Jangan berpaling dari Tuhan dan jangan menolak Tuhan. Akhirnya kita paham bahwa kalau bukan Tuhan saya selesai. Kalau bukan karena Tuhan saya sudah tinggalkan Tuhan dan kebenaran dari sejak awal. Kalau bukan karena Tuhan saya sudah gugur dalam pertandingan iman. Karena Tuhan telah menopang saya punya hidup waktu goncangan datang. Seharusnya saudara dan saya bersyukur kepada Tuhan. Lalu di dalam ucapan syukur kita jadi semakin hormat pada Tuhan. Amin. Bapak Ibu, kata beribadah di situ Alkitab bilang, ibadah sama dengan latreo. Ibadah itu bukan sekedar apa yang sedang kita kerjakan. Yang kita kerjakan adalah kita berkumpul bersama dalam kumpulan besar untuk mempertontonkan ibadah kita kepada Tuhan. Kata ibadah atau latreo, pengertian yang pertama adalah begini, melayani Tuhan. Jadi waktu saudara dan saya memutuskan untuk melayani Tuhan, sebenarnya kita sedang melakukan tindakan beribadah. Apakah ibadah atau latreo itu artinya adalah begini, menyembah Tuhan dalam ketaatan. Menyembah Tuhan tidak bisa cuma sekedar menyanyi, angkat tangan dan menangis. Sebab penyembahan paling tinggi level yang Tuhan soroti dari dalam kehidupan saudara dan saya adalah waktu kita menyembah Dia, ekspresi penyembahan kita adalah ketaatan kita kepadanya. Coba lihat, Alkitab bilang, terhadap orang-orang yang telah memiliki kerajaan Allah di dalam mereka, terhadap orang-orang yang sudah akar kuat di dalam Tuhan, yang waktu goncangan datang mereka tidak tergoncang, mereka punya karakteristik adalah begini Bapak Ibu, terfokus untuk melayani Tuhan dan kehendak Tuhan, lalu terfokus untuk menjadi orang-orang yang semakin taat kepada Tuhan, karena yang kita pahami adalah begini, kalau bukan Tuhan kita udah cilaka dari sejak awal. Kita udah selesai, kisah hidupnya kita udah selesai. Amin. Saya juga sudah selesai. Apa kesimpulan kita hari ini? Apapun yang terjadi, jangan pernah tolak Tuhan. Jangan pernah berpaling dari Tuhan. Kenapa? Goncangan akan tiba. Kalau goncangan tiba garis bawahi, it's a promise. Pasti terjadi. Kalau goncangan tiba, kita udah tahu kita nggak akan tergoncang. Kenapa coba? Kita telah berubah. Tuhan mengerjakan perubahan di dalam kita. Ada kerajaan Allah di dalam kita. Kalau toh yang lain tergoncang, yang kita tahu adalah kita tidak akan tergoncang. So kita sudah paham, Tuhan tidak mungkin celakakan kita. Dia cuma mau kita berubah. Waktu kita berubah, kita akan ditemukan sebagai orang-orang yang suka melayani Tuhan, lalu menyembah Tuhan dalam ketaatan. Sudah. Amin. Sudah, saya selesai. Saya undang saudara bangkit berdiri.
Mari kita datang kepada Tuhan. Jadi sebelum kita berdoa, kasih tahu dulu kepada teman di samping, suami atau istri, begini, goncangan itu janji. Goncangan itu janji. Jadi Bapak Ibu bagaimana? Harusnya kalau goncangan tiba, kita sudah tidak shock tuh. Kita udah enggak kaget. Kita udah tahu janji harus digenapi. Jadi kita akan menghadapi goncangan dengan posisi begini. Kita akan bersyukur kepada Tuhan karena janji tergenapi. Kita akan tetap beribadah kepada Tuhan dalam takut dan hormat. Kita akan tetap melayani Tuhan. Lalu apa lagi? Menyembah Tuhan dalam ketaatan, dalam takut dan hormat. Kenapa? Kita paham betul kita tidak akan tergoncang. Amin. 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 Mari kita datang kepada Tuhan.